Halo semuanya, selamat datang di pertemuan pertama dari mata kuliah Pemahaman Lintas Budaya. Dan pada pertemuan pertama ini saya ingin menjelaskan terkait definisi kebudayaan dan unsur-unsur dari kebudayaan. Dan sebelum kita mulai ke pokok pembahasan terkait kebudayaan ini, saya akan di sini menjelaskan sedikit terkait learning description dan juga learning outcomes dari perkuliahan ini. Jadi mata kuliah ini tentunya akan membahas tentang pemahaman lintas budaya dalam konteks kepariwisataan, terutama dalam ruang lingkup manajemen pengelolaan konvensi dan peristiwa. Dan nantinya mahasiswa setelah mempelajari mata kuliah ini, setelah mengikuti perkuliahan ini, bisa menguasai kiat-kiat komunikasi efektif antar budaya, yakni dalam konteks pariwisata secara umum dan konteks pengelolaan konvensi dan peristiwa itu secara khusus. Baik, pertama saya akan mulai terkait dengan definisi daripada kebudayaan, dan di sini ada beberapa ahli atau filsuf yang memberikan definisi terkait terms dari kebudayaan ini. Jadi yang pertama itu dari Edward Barnett Tyler, di sini mendefinisikan kebudayaan sebagai hal yang kompleks dari keseluruhan pengetahuan, kepercayaan, kesenian, hukum, adat istiadat, dan setiap kemampuan lain dan kebiasaan yang dimiliki oleh manusia sebagai suatu masyarakat. Kemudian ada pun pengertian yang kedua, yaitu dari filsuf Hebding dan Clegg, di sini menyatakan bahwa kebudayaan dapat dilihat secara material maupun secara non material. Jika misalnya dalam konteks material, di sini contohnya itu seperti alat rumah tangga, pakaian, perhiasan, dan lain-lain. Sedangkan dalam konteks non material itu berupa norma, bisa juga berupa nilai, kepercayaan, dan bahasa. Dan ini masih dalam ruang lingkup kebudayaan. Kemudian kita masuk ke term yang selanjutnya, yaitu terkait dengan norma. Apa sih sebenarnya pengertian norma itu sendiri? Jadi norma itu merupakan suatu aturan sosial untuk mematok perilaku manusia yang berkaitan dengan kelayakan dalam bertingkah laku. Nah, seperti itu. Kemudian ada juga pengertian dari nilai. Oke, jadi di sini kita bisa mengetahui perbedaan dari pengertian norma dan juga nilai. Jika norma itu merupakan aturan sosial, berarti nilai merupakan konsep-konsep abstrak yang dimiliki oleh setiap individu tentang apa yang dianggap baik, apa yang dianggap buruk, kemudian apa yang dianggap benar dan apa yang dianggap salah, dan apa yang patut untuk dilakukan dan apa yang tidak patut untuk dilakukan. Jadi itu secara garis besar perbedaan antara norma dan nilai. Nah, selanjutnya juga di sini ada definisi dari kepercayaan. Apa sih itu sebenarnya kepercayaan? Jadi kepercayaan itu adalah gejala yang bersifat intelektual terhadap kenyataan dari sesuatu dan kebenaran suatu pendapat. Nah, kepercayaan mungkin kalian sudah tahu ya secara garis besar apa sih itu definisinya. Nah, seperti itu. Kemudian lanjut ke bahasa. Oke. Jadi apa sih pengertian dari bahasa? Jadi bahasa itulah sistem kodifikasi kode dan simbol, baik berupa simbol verbal maupun non-verbal, dan di sini dilakukan untuk keperluan komunikasi bagi manusia. Nah, jadi sebelum kita masuk ke ke terms ataupun ke unsur-unsur dari kebudayaan, kita perlu dulu mengetahui beberapa pengertian, baik itu dari norma, nilai, kepercayaan, dan lain sebagainya. Baik, saya lanjutkan di sini ke slide berikutnya terkait kebudayaan dalam pandangan sosiologi. Nah, jadi bagaimana sih sebenarnya para sosiolog di sini mendefinisikan kebudayaan itu sendiri? Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa sosiologi ini adalah sebagai ilmu yang mempelajari antara interaksi sosial antara manusia dalam masyarakat. Nah, di sini keseluruhan atau pengorganisasian way of the life termasuk nilai-nilai, norma-norma, institusi dan artefak yang dialihkan dari suatu generasi ke generasi berikutnya melalui proses pembelajaran. Nah, itulah pengertian kebudayaan dalam pandangan sosiologi. Kemudian di sini Francis Merrill juga mengatakan kebudayaan adalah merupakan
pola-pola yang dihasilkan oleh sebuah interaksi sosial. Jadi semua perilaku dan semua produk yang dihasilkan oleh seseorang sebagai anggota suatu masyarakat yang ditemukan oleh interaksi yang simbolis. Selanjutnya itu pandangan kebudayaan dalam antropologi. Nah, yang sebelumnya kan sosiologi. Nah, di sini bagaimana sih seorang antropolog di sini mendefinisikan kebudayaan itu? Nah, salah satu antropolog di sini adalah Malinowski. Nah, di sini menyatakan bahwa kebudayaan merupakan kesatuan pengorganisasian dari dua aspek fundamental, yaitu tubuh artefak dan sistem adat istiadat. Kemudian juga ada antropolog lain, yaitu di sini Marvin Harris, yang menyatakan bahwa kebudayaan harus dipandang dengan melihat sebuah kenyataan bahwa manusia menampilkan perilaku atau aktivitas tertentu agar dia dapat makan, menghirup udara, membuang air besar, mencari jodoh, memperbanyak keturunan, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya adalah pengertian kebudayaan dalam pandangan humanistik. Oke. Jadi, di sini kebudayaan itu diartikan sebagai jumlah dari seluruh sikap, adat istiadat, dan kepercayaan yang membedakan sekelompok orang dengan orang lain. Jadi, kebudayaan di sini ditransmisikan melalui bahasa misalnya, objek material, ritual, institusi, dan kesenian. Oke, jadi itu beberapa definisi atau pengertian dari kebudayaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait unsur-unsur kebudayaan. Nah, apa aja sih unsur-unsur dari kebudayaan? Di sini ada beberapa hal ya. Dan di sini saya juga akan jelaskan nanti satu persatu di slide berikutnya. Jadi saya akan sebutkan dulu apa sih unsur-unsur kebudayaan. Jadi yang pertama itu adalah sejarah kebudayaan. Yang kedua itu adalah identitas sosial. Yang ketiga itu adalah budaya material. Yang selanjutnya itulah peranan relasi. Yang selanjutnya itulah kesenian, kemudian bahasa dan interaksi. Yang selanjutnya itulah stabilitas kebudayaan. Kemudian ada juga kepercayaan atas kebudayaan dan nilai. Yang selanjutnya itu adalah etnosentrisme. Yang selanjutnya perilaku nonverbal, hubungan antar ruang, konsep tentang waktu, pengakuan dan ganjaran, pola pikir, aturan-aturan budaya. Oke, saya jelaskan di sini secara garis besar ya terkait dengan unsur kebudayaan yang pertama, yaitu sejarah kebudayaan. Nah, sejarah kebudayaan merupakan suatu suku bangsa melalui peninggalan. Misalnya melalui peninggalan dari nenek moyang terdahulu, itu merupakan gambaran kepada kita tentang sikap dan juga pengetahuan ataupun perilaku-perilaku kita di masa sekarang. Termasuk bagaimana cara kita berkomunikasi antar suku bangsa dan yang notabene di sini berbeda dengan suku bangsa yang lainnya. Yang selanjutnya itu adalah identifikasi sosial. Nah, ini juga salah satu unsurnya. Jadi para anggota dari setiap budaya mempunyai suatu keunikan yang dijadikan sebagai identitas sosial untuk menyatakan tentang siapa mereka dan mereka ada. Dengan kata lain, kebudayaan dapat mewakili suatu perilaku personal ataupun kelompok. Nah, selanjutnya itu unsur yang lain adalah budaya material. Nah, budaya material ini yakni merupakan hasil produksi suatu kebudayaan berupa benda yang dapat ditangkap oleh indera, misalnya nih, pakaian kita, makanan kita, ataupun alat-alat yang biasa kita gunakan. Jadi benda-benda itu disimbolkan sebagai kebudayaan. Jadi suatu suku misalnya, suatu bangsa, seperti itu. Selanjutnya itu peran relasi. Nah, ini juga unsur kebudayaan yang lain. Jadi ditilik dari komunikasi antar budaya, maka setiap orang yang berada di suatu status diharapkan oleh masyarakatnya menjalankan peran tertentu berdasarkan status yang disandangnya. Misalnya di sini peran berdasarkan umum. Jadi setiap kebudayaan membedakan peran-peran berdasarkan usia. Nah, jika orang muda di Indonesia lebih dulu menjulurkan tangan kepada orang yang lebih tua, itu merupakan peran relasi, bukan? Berdasarkan faktor dari umur. Kemudian yang selanjutnya adalah peran berdasarkan profesi. Nah, ini masih juga ya. Jadi bagaimana cara kita berinteraksi itu bisa dilatar belakangi oleh pekerjaan ataupun profesi yang dimiliki secara personal oleh orang itu sendiri, ataupun peran berdasarkan sopan santun. Misalnya di sini dilatar belakangi oleh perbedaan suku, bangsa, agama dan juga golongan tentunya memiliki kadar kesopanan yang berbeda-beda.
Selanjutnya itu peran berdasarkan gender. Nah, gender juga sangat mempengaruhi di sini antara perempuan dan laki-laki. Bagaimana kita berkomunikasi satu sama lain itu juga dipengaruhi oleh faktor gender. Oke, unsur yang selanjutnya itu adalah kesenian. Jadi, semua kebudayaan meliputi gagasan, perilaku yang menampilkan pula segi-segi estetika. Jadi di sini dinikmati sering kali disebut dengan sebuah kesenian. Nah, kesenian di setiap daerah tentunya berbeda-beda seperti itu. Nah, yang tergolong seni di sini, nah misalnya itu seni musik, seni tari, drama, seni permainan, nah seperti itu yang seperti umumnya sudah kalian ketahui. Kemudian unsur yang lain itu adalah bahasa dan juga interaksi. Jadi dalam berkomunikasi antar budaya, kita mengenal beberapa variasi berbahasa. Misalnya ada dialek dari suku bangsa yang satu dengan suku bangsa yang lain. Ada juga aksen yang berbeda-beda. Aksen di sini pronunciations ya. Jadi bagaimana mengucapkan suatu kalimat, jadi suatu kata seperti itu. Kemudian juga unsur yang lain adalah stabilitas kebudayaan. Jadi pembicaraan tentang stabilitas kebudayaan di sini berkaitan erat dengan dinamika kebudayaan. Yakni apa sih yang disebut dengan dinamika kebudayaan? Jadi adalah suatu studi yang mempelajari proses dan kondisi yang berkaitan dengan stabilitas kebudayaan itu sendiri atau perubahan kebudayaan. Jadi di sini juga para antropolog mengemukakan bahwa kebudayaan itu selalu mengalami suatu perubahan dan mempunyai kemampuan untuk mempertahankan diri dari ancaman dari luar seperti itu. Yang selanjutnya itu adalah kepercayaan atas kebudayaan dan nilai-nilai. Nah, ini juga unsur yang mempengaruhi ya. Jadi bahwa setiap kebudayaan harus memiliki nilai-nilai dasar yang merupakan pandangan hidup. Jadi seperti sistem kepercayaan di mana semua pengikutnya itu berkiblat seperti itu. Jadi nilai dasar ini membuat para pengikutnya melihat diri mereka ke dalam dan bagaimana caranya mereka melihat keluar. Seperti itu. Jadi atas dasar unsur kepercayaan dan juga kebudayaan dan juga dari nilai-nilai yang mereka anut seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya ini ada unsur etnosentrisme. Nah, apa sih sebenarnya pengertian daripada etnosentrisme? Etnosentrisme itu adalah paham ya. Jadi di mana para penganut suatu kebudayaan atau suatu kelompok, suatu bangsa selalu merasa lebih superior daripada kelompok lain di luar mereka. Nah, itu biasanya yang condong terjadi ya. Jadi etnosentrisme di sini sangat berpengaruh ya dalam berkomunikasi antar budaya. Misalnya untuk meningkatkan kecenderungan untuk memilih dengan siapa, misalnya berkomunikasi ataupun berinteraksi. Nah, selanjutnya juga ada perilaku nonverbal. Nah, ini juga unsur yang lain. Jadi, komunikasi nonverbal adalah cara berkomunikasi melalui pernyataan wajah atau mungkin body language, kita sebut sebagai body language ya. Baik itu nada, suara, isyarat-isyarat, kontak mata, dan lain-lain. Dan fungsi-fungsi verbal lainnya yang biasanya kita gunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Yang selanjutnya itu adalah hubungan antar ruang. Jadi unsur lain dari kebudayaan itu adalah bagaimana cara kita diajar untuk menggunakan ruang. Nah, maksudnya di sini adalah salah satu aspek penting dalam komunikasi nonverbal dengan pengguna ruang adalah prosemik. Jadi di sini kalau kita berbicara tentang hubungan antar ruang, maka konsep itu berkaitan dengan bagaimana sih seharusnya dua orang untuk lebih menjaga jarak tubuh di saat berkomunikasi. Jadi ketika menggunakan ruang secara fisik sebagai tempat untuk berkomunikasi seperti itu. Semoga bisa dipahami ya sampai di situ. Selanjutnya adalah unsur yang akan saya paparkan di sini adalah konsep tentang waktu. Jadi salah satu unsur dari kebudayaan dalam masyarakat itu adalah konsep tentang waktu dan di sini biasanya disebut dengan kronemik. Oke. Jadi pandangan kita tentang waktu secara mengakar dari suatu kebudayaan, namun bagaimana juga kita menggunakan waktu, maka hal itu berkaitan dengan persepsi kita tersendiri terkait waktu itu. Nah, kemudian unsur yang lainnya itu adalah pengakuan dan ganjaran. Jadi setiap kebudayaan memiliki nilai untuk memahami perihal kesuksesan ataupun kegagalan. Jadi dalam suatu sistem sosial, setiap hubungan selalu menggambarkan pengakuan dan juga ganjaran kepada setiap relasi. Dan di sini juga kebudayaan menggunakan ganjaran dan ucapan terima kasih kepada mereka. Misalnya jika kalian mengucapkan selamat atas kelahiran bayi dari saudara kalian atau misalnya ada teman kalian yang sudah lulus ujian. Nah, itu juga merupakan suatu kebudayaan. Bukan seperti itu. Jadi juga
memberikan hukuman bagi mereka yang melanggar norma-norma dari kebudayaan yang diterapkan di suatu suku bangsa. Nah, itu terkait pengakuan dan ganjaran. Yang selanjutnya juga adalah unsur yang lain adalah pola pikir. Jadi salah satu unsur dari pola-pola budaya adalah cara berpikir. Oke, yang menunjukkan cara suatu budaya ataupun suatu kelompok masyarakat memandang keputusan yang akan diambil seperti itu. Jadi kebudayaan di sini membentuk struktur pemikiran kita dan juga persepsi kita, cara pandang kita terhadap lingkungan, terhadap alam raya, hubungan antar pribadi, sosial dan lain sebagainya. Oke, jadi sekian dulu penjelasan tentang kebudayaan dan juga unsur-unsur kebudayaan daripada pertemuan pertama ini. Jadi kalian bisa cek lebih lanjut terkait PowerPoint-nya dan mendownloadnya di e-learning. Terima kasih.